Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Jadi, pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, di trimester pertama ada pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kenaikan berat badan dari ibu hamil karena saat hamil seorang akan mengalami kenaikan berat badan yang paling meningkat terjadi pada periode trimester kedua dan ketiga. Kenaikan berat badan pada ibu hamil biasanya berkisar 9 hingga 12 kilo. Jika memasuki trimester ketiga, kenaikan berat badan ibu hamil kurang dari 5 kilo, maka hal tersebut perlu dirujuk. Pemeriksaan tinggi badan hanya dilakukan sekali saja, yaitu kunjungan pertama. Pengukuran tinggi badan sangat diperlukan karena ibu yang mempunyai tinggi badan kurang dari 149, hal tersebut akan mempengaruhi proses persalinan. Pemeriksaan yang kedua yaitu memperhatikan tanda-tanda tubuh. Hal yang diperhatikan yaitu punggung dan cara berjalannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah punggung ibu hamil membengkuk atau apakah ibu hamil lordosis, skoliosis, ataupun kifosis. Melihat cara berjalan apakah ibu hamil terlihat sehat dan nyaman ataukah ibu hamil terlihat lemas. Selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah. Untuk pemeriksaan tekanan darah akan selalu dilakukan setiap kali kunjungan pemeriksaan, yaitu karena tekanan darah ibu hamil juga mempengaruhi proses persalinan. Selain tekanan darah, biasanya dilakukan juga pemeriksaan denyut nadi dan suhu tubuh. Selanjutnya, pemeriksaan ujung rambut hingga ujung kepala. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari inspeksi atau pandang, auskultasi atau dengar, palpasi atau raba, dan perkusi atau ketuk. Langkah-langkah pemeriksaan ini itu memperhatikan wajah ibu hamil, apakah terlihat pucat atau mengalami pembengkakan. Selain itu, memeriksa skela mata, memeriksa mulut. Hal yang diperiksa yaitu bibir dan gigi, dan memeriksa kelenjar gondok dan memeriksa payudara untuk mengetahui ada tidaknya benjolan tidak normal dan juga memeriksa puting susu. Selanjutnya, abdomen, yaitu pemeriksaan pada bagian perut, dada dengan pelvis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat pembesaran rahim. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan di trimester kedua. Pemeriksaan di trimester kedua ada pemeriksaan berat badan. Pemeriksaan pertama adalah pengukuran berat badan ibu. Normalnya penambahan berat badan ibu sekitar 7-16 kilo. Hal ini dipengaruhi oleh bobot janin yang dikandung, pembesaran payudara, plasenta, fetus, adanya cairan ketuban, pembesaran rahim, dan penambahan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah. Biasanya tekanan darah di usia kehamilan trimester kedua mengalami penurunan, namun penurunannya tidak boleh di bawah 90/60. Apabila tekanan darah turun dari batas tersebut, maka bisa berakibat pada gangguan kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya ada pemeriksaan denyut jantung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kesehatan organ jantung bayi, apakah bayi tumbuh dengan normal atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan saat usia kehamilan di atas minggu ke-17. Selanjutnya ada pengukuran fundus uteri. Fundus uteri adalah bagian puncak atau atas rahim. Pengukuran ini dilakukan dengan tujuan untuk perkiraan ukuran tubuh bayi, kecepatan perkembangan janin, serta posisi janin di dalam rahim saat memasuki trimester kedua kehamilan. Pengukuran dilakukan melalui puncak rahim hingga ke tulang kemaluan. Selanjutnya ada pemeriksaan gigi. Ibu hamil di usia trimester 2 rentan mengalami gangguan pada mulutnya, baik gusi ataupun gigi. Hal ini dikarenakan produksi hormon yang tidak seimbang dan ibu mungkin kekurangan nutrisi. Peradangan pada gusi yang parah dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Selanjutnya ada pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran ini untuk mengetahui status gizi seseorang dan apakah ia mengalami kekurangan energi kronis atau KEK.
atau tidak. Ukuran lila yang normal pada ibu hamil bisa membantu menentukan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Ukuran lila normal adalah 23,5 cm. Bila kurang akan berdampak buruk. Selanjutnya, ada pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester ketiga. Yang pertama ada pemeriksaan berat badan. Pemeriksaan yang dilakukan pada tiap trimester adalah pemeriksaan berat badan ibu hamil. Umumnya, berat badan akan terus bertambah hingga masa persalinan untuk di trimester ketiga. Kenaikan berat badan berkisar 1,5 sampai 2 kilo per bulannya. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah bobot bayi normal atau tidak, serta untuk memperkirakan jumlah amnion atau cairan ketuban. Umumnya, kadar amnion akan meningkat dan berada di jumlah optimum pada usia kehamilan 33 minggu. Selanjutnya ada pengukuran fundus uteri. Pemeriksaan kehamilan selanjutnya adalah mengukur jarak antara fundus uteri ke tulang kemaluan. Pengukuran ini bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan memperkirakan bobot janin. Selanjutnya ada pemeriksaan berat badan janin. Lewat beberapa pemeriksaan bisa diperkirakan berat badan janin, misalnya pengukuran fundus uteri atau USG serta lewat penghitungan akumulasi bobot badan ibu. Selanjutnya ada pemeriksaan manuver Leopold. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan letak dan posisi janin dalam rahim dan bagaimana metode persalinannya. Apakah janin berada dalam posisi normal ataukah sungsang. Nah, selanjutnya pemeriksaan gerakan janin. Pada masa trimester 3, tepatnya setelah memasuki bulan ke-7, biasanya janin mulai menunjukkan gerakan aktif seperti mendendang-dendang perut. Pergerakan janin ini jadi pertanda sehat tidaknya janin. Selanjutnya ada pemeriksaan serviks. Saat mendekati waktu persalinan, serviks akan mengalami perubahan karena pengaruh kenaikan kadar hormon estrogen. Hal ini menyebabkan kandungan cairan pada mulut rahim meningkat. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan lebar panggul. Pemeriksaan ini dilakukan pada minggu ke-36 kehamilan. Panggul memiliki peran penting pada proses persalinan, sebab panggul menjadi jalan keluar bagi janin. Jika panggul sempit, maka persalinan normal bisa beresiko dan kemungkinan bayi jadi sulit keluar. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah. Ibu hamil biasanya sangat rentan mengalami kenaikan tekanan darah atau biasanya disebut preeklamsia, terutama saat usia kehamilan memasuki trimester 3. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan produksi hormon dalam tubuh. Selanjutnya, memeriksa detak jantung bayi. Memasuki kehamilan trimester ketiga, ibu juga perlu memastikan detak jantung bayi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi dalam kandungan. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila di trimester 3 bertujuan untuk mengetahui dan membantu menentukan kondisi ibu dan janin selama masa kehamilan. Normalnya ukuran lila pada ibu hamil yaitu 23,5 cm. Selanjutnya ada pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold dibagi menjadi 4, yaitu ada pemeriksaan Leopold pertama. Leopold pertama bertujuan untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri, serta menentukan usia kehamilan dengan mengukur TFU atau tinggi fundus uteri. Nah, caranya yang pertama yaitu berdiri di sebelah kanan pasien melihat ke arah muka. Yang kedua, meminta pasien menekuk kakinya. Yang ketiga, menghangatkan telapak tangan. Yang keempat, kedua tangan diletakkan pada bagian atas uterus dengan mengikuti bentuk uterus. Yang kelima, lakukan palpasi secara lembut untuk menentukan bentuk, ukuran, konsistensi, dan gerakan janin. Yang keenam, meraba dan menentukan bagian janin yang terdapat di fundus. Nah, untuk mengetahui sifat kepala, yaitu
bulat, keras, dan dapat digerakkan atau balotomen. Nah, untuk mengetahui sifat bokong yaitu tidak spesifik, lebih lunak, tidak dapat digerakkan, serta fundus terasa penuh. Nah, bila kosong, maka letaknya lintang. Yang ketujuh, mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan ada dua cara. Yang pertama, mengukur dengan jari, yaitu mengukur ujung atas fundus uteri menggunakan jari. Yang kedua, mengukur dengan Medline Art, yaitu mengukur ujung atas fundus uteri sampai ujung atas simfisis menggunakan Medline. Usia kehamilan dihitung menggunakan rumus MC Donald, yaitu hasil dalam kurung sentimeter dikali 2 dibagi 7 sama dengan usia kehamilan dalam bulan. Hasil yang kedua, hasil dalam kurung sentimeter dikali 8 dibagi 7 sama dengan usia kehamilan dalam minggu. Leopold II bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal. Caranya, yang pertama, berdiri di sebelah kanan pasien dan melihat ke arah muka. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan pada kedua sisi perut dan lakukan tekanan yang lembut tetapi cukup dalam untuk meraba dari kedua sisi. Yang ketiga, secara perlahan geser jari-jari dari satu sisi ke sisi lain untuk menentukan pada sisi mana terletak punggung, lengan, dan kaki. Yang keempat, bagian punggung janin akan teraba sebagai suatu bagian yang keras pada beberapa bagian lunak dengan bentuk teratur. Yang kelima, bagian ekstremitas atau kaki, lengan, dan lutut teraba sebagai bagian-bagian kecil yang tidak teratur, mempunyai banyak tonjolan serta dapat bergerak dengan menendang. Yang keenam, bila punggung janin tidak teraba di kedua sisi, mungkin punggung janin berada pada sisi yang sama dengan punggung ibu atau posisi posterior. Yang ketujuh, pada letak lintang di samping terletak kepala atau bokong. Nah, selanjutnya ada Leopold yang ketiga. Leopold ketiga bertujuan untuk menentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah uterus dan menentukan apakah bagian janin sudah masuk pintu atas panggul atau PAP. Caranya, melakukan pemeriksaan menggunakan satu tangan, yaitu tangan kanan. Tangan kiri menahan bagian fundus uteri. Yang kedua, raba dengan hati-hati bagian bawah abdomen pasien tepat di atas simfisis pubis. Coba untuk menilai bagian janin yang berada di sana menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya. Bandingkan dengan hasil pemeriksaan Leopold sebelumnya. Yang ketiga, menentukan apakah bagian bawah tersebut sudah masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum dengan menggoyangkan perlahan. Bila masih bisa digerakkan, artinya belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Bila tidak bisa digerakkan, itu berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya ada Leopold yang keempat. Leopold yang keempat bertujuan untuk memastikan ulang bagian janin yang terdapat di bagian bawah uterus dan memastikan sudah seberapa besar bagian bawah janin masuk ke dalam rongga panggul. Caranya yang pertama, berubah sikap menghadap ke kaki pasien, kaki ibu lurus. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah abdomen dan coba untuk menekankan ke arah pintu atas panggul. Yang ketiga, memastikan ulang bagian janin terbawah dengan meraba dengan jari. Yang keempat, meraba ujung bagian bawah janin untuk menilai seberapa jauh bagian tersebut masuk melalui pintu atas panggul. Untuk mengetahuinya, jika kedua tangan konvergen, baru sebagian kecil yang masuk ke dalam rongga panggul. Dan jika kedua tangan sejajar, itu berarti sudah masuk separuh. Jika kedua tangan divergen, itu berarti sudah masuk sebagian besar. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tekanan darah? Yang pertama yaitu menyisingkan lengan baju ibu pada tangan yang tidak aktif. Yang kedua, memasangkan manset tensimeter pada lengan atas, kira-kira 3 cm di atas fossa cavity dengan pipa karet diletakkan di sebelah luar lengan. Dan tensimeter diletakkan di atas tempat tidur. Kemudian membuka kunci air raksa pada tensimeter.
Yang ketiga, memakai stetoskop untuk mendengarkan denyut arteri brachialis. Yang keempat, meraba denyut arteri brachialis dengan ujung jari tengah dan jari telunjuk. Ibu tidak diperkenankan menggenggam atau mengepalkan tangan. Yang kelima, meletakkan piring stetoskop pada arteri brachialis. Yang keenam, mengunci skrap balon udara. Yang ketujuh, memompa manset melalui balon udara sampai denyut arteri brachialis tidak terdengar lagi. Yang kedelapan, mendengarkan bunyi denyutan arteri sambil membuka skrap balon udara untuk menurunkan tekanan manset pada lengan. Dilakukan secara perlahan. Yang kesembilan, menentukan bunyi sistole atau distole dengan cara yang pertama, bunyi denyut arteri pertama yang terdengar adalah sistole, dan yang kedua, bunyi denyut arteri yang terakhir terdengar adalah diastole. Nah, yang ke-10 yaitu menutup kunci air raksa dan membuka manset. Yang ke-11, merapikan manset dan mengunci tensimeter dengan aman. Yang ke-12, menganalisis hasil pemeriksaan. Bila tekanan darah normal, perubahan tekanan darah sebelum hamil dan saat hamil berkisar 10 mmHg. Tekanan darah tinggi sistole. Yang ke-13 yaitu merapikan lengan baju ibu. Yang keempat, merapikan alat. Yang ke-15, mencatat hasil pemeriksaan ke dalam status ibu. Selanjutnya ada pemeriksaan denyut jantung. Dilakukan dengan cara yang pertama, mempersilahkan ibu duduk di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, pemeriksa berada di sebelah kanan ibu. Yang ketiga, meraba denyut arteri radialis dengan ujung jari tengah dan jari telunjuk. Ibu tidak diperkenankan menggenggam atau mengepalkan tangan. Yang keempat, melakukan tekanan secara perlahan, kemudian lakukan perhitungan dengan menggunakan jarum detik selama 1 menit. Bila nadi tidak teratur, dan bila denyut nadi teratur, lakukan penghitungan 15 detik dikalikan 4. Nah, yang kelima, menganalisis hasil pemeriksaan. Selanjutnya yang keenam, merapikan alat. Yang ketujuh, mencatat hasil pemeriksaan pada status ibu. Selanjutnya ada cara mengukur jumlah pernapasan. Yang pertama, meminta ibu meletakkan lengan di atas dadanya. Yang kedua, memegang pergelangan tangan ibu sambil merasakan gerakan dada. Ketiga, ibu melakukan inspirasi atau ekspirasi. Yang ketiga, menghitung jumlah pernapasan selama 1 menit. Yang keempat, mencatat hasil penghitungan. Yang kelima, merapikan dan membereskan alat-alat. Selanjutnya ada pengukuran lingkar lengan atas. Dilakukan dengan cara yang pertama, tentukan lengan mana yang diukur. Bila tangan kanan adalah tangan yang sering aktif, lila sebaiknya dilakukan pada lengan sebelah kiri. Yang kedua, tekuk lengan hingga membentuk siku-siku. Yang ketiga, ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu sampai siku. Yang keempat, tandai titik tengah dari panjang lengan atas. Yang kelima, lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan, tetapi tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Yang keenam, baca angka yang tertera pada meteran. Yang ketujuh, lihat apakah ukuran lila masuk dalam kategori normal atau tidak. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri? Yang pertama, dokter atau bidan menjelaskan secara rinci tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan klien. Yang kedua, klien akan ditempatkan di tempat tidur pemeriksa dengan posisi setengah bersandar. Yang ketiga, setelah itu, dokter atau bidan akan memastikan bahwa perut klien sedang dalam keadaan rileks dan tidak sedang kontraksi. Yang keempat, dokter atau bidan akan meraba area perut dan sekitarnya untuk menentukan titik pengukuran yang tepat. Yang kelima, lalu dengan menggunakan meteran yang fleksibel, dokter atau bidan akan mengukur jarak antara rahim bagian atas hingga ke atas tulang pubis. Nah, yang keenam, meteran harus diletakkan hingga menyentuh kulit. Yang ketujuh, pengukuran hanya dilakukan 1 kali untuk menghindari bias.
Yang kedelapan, setelah itu dokter atau bidan akan mencatat hasil pengukuran di rekam medis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.